Mohon duduk Bu, mohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'd. Ulama'ana al-a'izza, para kiai, bunyai, para asatid, para sesepuh, pengasuh dan pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pengurus yayasan, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan yang kita hormati, para kepala madrasah beserta dewan guru, wali santri, wali siswa-siswi, serta seluruh peserta didik, juga para alumni yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mohon keikhlasan dari seluruh jamaah untuk mengikuti majelis mulia ini dengan tertib, dengan khidmah, supaya benar-benar mendapatkan keutamaan, supaya majelis ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaah dan barokah. Dengan ikhlas mohon panjenengan semua membaca suratul Fatihah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga lembaga pendidikan ini beserta seluruh orang-orang yang terlibat aktif berperan serta dalam memperjuangkannya diberikan kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, sehingga mampu mencetak generasi-generasi yang ahlil Quran, generasi-generasi yang solihin solihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita renungkan sebuah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Laknat itu mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Dunia iki dilaknati Gusti Allah. Apa saja yang ada di dunia ini juga dilaknati Allah. Apa wae sing dadi isine donya, kegiatan-kegiatan non donya nggih dilaknati Gusti Allah. Yang tidak dilaknat Allah itu hanya dua. Pertama, zikrullah, zikir kepada Allah. Waktu, tenaga, pikiran, tempat, harta yang digunakan untuk sarana zikir. Waktu, tenaga, pikiran, panggonan, bondo sing digunakno kanggo sarana zikir dateng Gusti Allah. Itu pertama yang tidak dilaknat. Kedua, aliman wa muta'alliman. Aliman itu artinya orang yang ngerti, wong sing ngalim, sing pinter. Muta'alliman itu artinya orang yang mau belajar walaupun belum ngerti. Nek coro sekolahan, aliman wa muta'alliman itu berarti guru dan murid. Nek coro pondok, aliman wa muta'alliman itu berarti kiai dan santri. Kalau disimpulkan, aliman wa muta'alliman itu adalah pendidikan, education. Dua hal yang dicintai Allah di dunia ini adalah zikir dan pendidikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir, segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Siapapun yang mengupayakan dan memperjuangkan zikir serta pendidikan, itulah manusia yang tidak dilaknat Allah. Itulah orang-orang yang dicintai Gusti Allah. Liyane loro kuwi, ora zikir, ora pendidikan. Ana wong uripe sama sekali nggak bersentuhan dengan zikir, nggak bersentuhan dengan pendidikan, berarti wong kuwi dilaknati Gusti Allah. Ada orang kerja keras, riwa-riwi, mondar-mandir, moncat-mancit, mobat mabit, mosak masik, morak-marik, nibotangi, kalang kabut, golong komeng, jongkir walik, mengamalkan P sak pirang-pirang, pergi pagi pulang petang, poyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peletik, penculot penculot, perang perung,
perengat-perengut, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, paketan, premi, pulsa. Lah timbangannya ora digatekke. Kelihatan kalau belum konsentrasi. Bapak-bapak dan mas-masnya benar-benar kelihatan kalau masih tercengang, artinya seakan nggak percaya kalau yang dipandangnya adalah Abah Anza. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya kelihatan sekali kalau terkesima dan terpesona memandang saya. Ana wong kerja polahe ora karuan, sampai ra rupa wong, mbah rupa apa. Anake lho nganti pangling. Bu, ana wong edan nang ngarep. Bareng diparani ibuke, bapakmu kuwi. Lah kok ora digunakno kanggo kepentingan zikir lan pendidikan, dilaknat Allah. Tapi saiki ana wong kerja upaya apapun tapi digunakan untuk memakmurkan zikir dan pendidikan, orang itulah yang benar-benar disayangi lan dicintai Gusti Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini saya ngomong mungkin 20 menit saja. Tolong yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Saya akan menekankan pentingnya regenerasi. Manusia makhluk yang paling mulia dan dimuliakan Allah, tapi akhir-akhir ini banyak yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku dari makhluk yang derajatnya rendah, yakni binatang. Hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau mempersiapkan regenerasi. Seakan kita terdidik hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Mesti orang ngerti lah aku pakai bahasa koyok ngene iki. Soale wong kene iki tak akoni sing putri terutama cantik-cantik banget. Tapi oon. Segala sesuatu ukurannya itu materi. Saiki apa-apa niku ukurane harta. Saiki apa wae kuwi ukurane duit. Nggih napa nggih? Pilihan apa wae. Arep pilihan legislatif, arep pilihan kepala daerah, arep pilihan presiden, itu yang dipilih ya yang berjuang beras, baju dan uang. Apalagi masyarakat Seriwangi terkenal orangnya tawadhu', tahu warna duit. Jadi kalau milih apa-apa itu targetnya NPWP, nomor piro wani piro. Sampai-sampai sholawat nariyah kalah dengan sholawat rupiah. Betul? Nah, yo wonge yo sing jawab betul kuwi. Orang dikatakan berhasil sukses itu kalau kaya raya, hartanya melimpah, duitnya banyak, semua bilang dia sukses. Walaupun dia bodoh, moralnya rendah. Pokoknya sugih, najan bodoh, akhlaknya elek, semua bilang sukses. Sedangkan orang alim, berakhlakul karimah, ahli ibadah, tapi kismin ini sak ngisore miskin, ndak ada yang bilang sukses. Ada orang makin tua makin rajin sholat jamaah, makin rajin istighosah, makin rajin zikirnya, makin semangat ngajinya. Nggak ada yang bilang baik kayak jan sukses uripe, tambah tua tambah istiqomah. Ndak ada. Malah dirasani karo wong Seriwangi, baik kok orang mulih-mulih teko masjid kae wis krasane arep mati ketoke kae ngono. Halo? Coba Bapak Ibu lebih bangga mana? Punya anak yang pinter golek ganjaran sama punya anak yang pinter golek bayaran? Bapak Ibu lebih pilih mana? Ganjaran atau bayaran? Misalnya ada dua undangan, waktunya bersamaan, harus didatangi salah satu dan nggak boleh diwakilkan.
Satu undangan dalam rangka menerima ganjaran, satunya undangan untuk menerima bayaran. Satu undangan ganjaran yang ngundang langsung Allah, sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Yang datang dapat ganjaran 27 derajat. Satunya undangan dari DPR, caleg jadi, untuk mendapatkan bayaran. Yang datang dapat duit 1 juta rupiah. Kira-kira jenengan pilih 27 derajat apa 1 juta? Halo Bapak Ibu, misalnya sampeyan punya anak perempuan cantik, kayak bocah jan ayu kemrusu keboy sumluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kementek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong moblong moblong denok denok debleng. Dilamar dua cowok, dilamar bocah lanang loro, bocah podo baguse, gagah gede dhuwur sehat atletis kuning kulite sak untu-untune. Yang satu bocah pinter golek ganjaran, soleh ahli ibadah, apal Quran, lulusan Subulus Salam, akhlaknya apik, salate khusyuk, ning melarat ranti duit. Sijine sugih duwite akeh ning bocahe ora salat. Sampeyan pilih sing melarat apa sing sugih? Orientasi hidup saat ini hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga orang-orang sekarang penghidupannya baik tapi kehidupannya buruk. Penghidupan itu cakupannya materi, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, termasuk departemen perbadokan. Kalau kehidupan itu cakupannya rohani, mental, moralitas, spiritual, akhlakul karimah, ketentraman, keberkahan. Mohon maaf, orang sekarang penghidupan rata-rata sudah baik tapi kehidupannya buruk. Dari segi ekonomi rata-rata sudah baik, betul? Ya Allah, ora nyaut. Dikira sing sumuk sampean tok. Aku iki teles sak kelek-kelekku. Mulane njaluk kipas kiwa tengen. Dilanjut. Insya Allah berpanas-panasnya jenengan hari ini akan menjadi benteng dari panasnya api neraka. Dah, tolong yang ikhlas 20 menit saja. Penghidupan orang sekarang, ekonominya, duitnya udah baik rata-rata, tapi kehidupannya, keberkahannya, kemanfaatannya, ketentramannya kalah sama orang dulu. Nek sugihe sugih-sugih wong saiki tinimbang wong biyen. Biyen mangan sego putih lawuh daging ngenteni tangga selametan. Halo? Biyen mangan lawuh dadar, telur goreng ngenteni ndok kopyor. Nek ora ana ndok kopyor ya ora mangan dadar. Saiki sampeyan kuliner apapun, kelakon, menu makanan kayak apapun iso. Betul? Mulane wong Sriwangi saiki iku kalau dapat raskin padha ora arep ya ditampani ning didol. Dijolke beras sing apik. Ya Allah. Woi. Biyen kalau ada orang sakit dibawa ke dokter, diperiksa, didiagnosa, habis itu sama dokter dibilangi ini harus opname, ngamar neng rumah sakit, penyakitnya malah parah. Soalnya mikir bondo, sapindi sing didol,
gelang kalung ndi sing diplorot nggo biaya, tanah ndi sing didol nggo biaya. Kuwi mbiyen. Sekarang ada orang sakit dibawa ke dokter, didiagnosa, diperiksa, habis itu dibilangi sama dokternya, ini harus opnam ya, ngamar di rumah sakit, malah seneng penyakitnya waras soalnya ono BPJS, biaya rumah sakit gratis. Makanya BPJS itu singkatannya bikin pasien jadi seneng, bikin pasien jadi sugih, kan biaya rumah sakit gratis. Sementara opnam di rumah sakit tonggo-tonggo do besuk, tonggo-tonggo do nilii wong loro kan ngekei duit, tonggone 100 ngekei duit 100.000-an, 10 juta kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis, duit 10 juta utuh. Wi lagi tonggone belum koncone kerja ana wong 50 nilii kabeh gek nyangoni 200.000-an, total 10 juta kecekel tangan, duit utuh. Wong biaya rumah sakit gratis 20 juta, belum keluarga. Ayo, nah, keluarga yang mesti nilai kabeh, bikin wong 50 ae ngekei duit 200-an, 10 juta meneh, 30 juta duit utuh kecekel tangan, biaya rumah sakit gratis. Pulang dari rumah sakit mampir dealer tuku sepeda motor anyar. Nah sing keplok wi ngalami. Pakaian, maaf, wong biyen pakaiannya weli-eli, kalau nggak lebaran nggak beli baju baru, betul? Bapak masih ingat yang sepuh-sepuh biyen bodo lebaran iso tuku klambi weli titron regane murah, senenge ram. Bodo seminggu ya nganggo klambi kuwi terus, kotor nggak dicuci, dikucek-kucek tanpa dijemur, kipatke teles-teles dinggo kanginan garing dhewe. Sekolah lho, sekolah ditukokke sepatu, le iki diwet-wet sampai kelas 6, sepatune dawa diganjeli gombal, gek bocah endek sikile ndek sepatune dawa jan kaya Donald bebek kae. Sekarang tiap hari beli baju baru bisa, betul? Apa maneh wedok-wedok kuwi simer-simer, ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Maaf, rumah sekarang nggak ada rumah jelek. Kalau ada yang jelek dapat program bedah rumah, betul? Endi wong Siliwangi sing omahe elek sekarang udah nggak ada. Kalau orang dulu ya omahe bolong-bolong sampai sedeng dibrosoti kirek. Kalau lagi hujan becek semua, kalau lagi kemarau berdebu nganti digawe omah undur-undur. Wis saiki golek undur-undur kangelan sampean, betul? Dulu belum ada AC, kipas angin belum, adanya AB, angin berobos. Kalau lagi malam tidur angin masuk rumah huwuk 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 huwuk, kademen. Gek kemulan sarung cilik ngepir sisan, dul 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 dul, tarik munggah sirah ketutupan sikil kademen, diseret mengisor sikil ketutupan sirai kademen, ngono kuwi. Turune no gayang bayang teko galar pring niku, gek geger kecepit kecantol paku, pakai tikar dari daun pandan akeh tinggine. Lah piye ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke, dadi turu karo senam, guri teblek-teblek ngarep kukur-kukur, wis ndak karo-karuan kae. Halo. Sekarang wis nek turu nggo kasur, spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, tangi turu ilere 3 ember. Dari segi penghidupan, maaf, dari segi penghidupan rata-rata udah baik, tapi kehidupan kita buruk, moralitas kita kalah sama orang dulu, akhlak kita kalah sama orang dulu, adab kita kalah sama orang dulu, unggah-ungguh kita kalah sama orang dulu, betul? Ini mayoritas Jawa ya yang hadir ya, saya bisa katakan mungkin 95% Jawa, ketoro burek-burek. Coba maaf sekarang yang anaknya masih pinter basa krama inggil ngajong udah hampir punah. Kenapa?
Ya karena nggak diajari sama orang tuanya. Lek mbiyen neng omah diperdi, neng sekolahan diulangi. Mula bocah biyen pinter-pinter basa krama inggil. Saiki di rumah nggak dipraktekkan, di sekolah nggak diajarkan, sehingga anak-anak sekarang kalau ngomong sama orang tuanya pakai bahasa Indonesia karena orang tuanya sendiri juga kemenyek-kemenyek. Lo sekarang manggilin anak ke orang tua bapak ibu gak payu wesan, papa mama, minimal bunda ambek ayah. Umumnya papa mama sekarang, betul? Masya Allah. Neng ibu masak neng pawon direpoti anak, jangan ngerepotin mama, mama mau betetin niwak kok. Sana ikut papamu sana di depan, meluwayu melu bapak udah ya ikut mama aja, papa ini mau berangkat Daud. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Sriwangi gayane ram ngomong anak bahasa Indonesia. Dah, kamu jangan kemana-mana karena mama mau lunga. Kamu di rumah saja, jangan keluar kenjaba. Nanti kamu tiba, nanti tunggu mama teka. Sriwangi, Sriwangi. Ngene iki ya, mulih teko pengajian tekan omah, kan piur-piur peteng. Ngono kok anake yo diseneni. Leh, ini gimana kok gelap ini? Kok gelap ini gimana ini? Lampunya itu tolong dikakkan. Halo? Halo? Moralitas kita kalah sama orang-orang dulu. Akhlak kita kalah sama orang-orang dulu. Keberkahan hidup kita kalah dengan orang-orang dulu. Betul? Mbah ra digatekke kok. Dilanjut napa mboten? Maka di sini pentingnya regenerasi. Bapak Ibu para jamaah, regenerasi akhir-akhir ini terhambat karena kemajuan teknologi. Kita hidup di zaman yang disebut dengan zaman digital, zaman milenial. Pangapunten para sepuh, panjenengan menyesuaikan nggih? Ya Allah. Engkang sepuh kula nyuwun tulung kanthi sanget panjenengan sabar saantawis menyesuaikan. Karena ini di lembaga pendidikan, jadi saya ceramahnya harus macak kaya wong pinter gayane, kaya wong pengalaman. Padahal aku yang mbek sampean podo gobloke hasil ini. Manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus mau jadi manusia-manusia siluman. Artinya apa? Harus hidup di dua dunia. Dunia nyata dan dunia maya. Betul? Lah kalau manusia dulu itu ya manusia beneran, hidupnya hanya di dunia nyata. Tapi kalau manusia sekarang, saya tanya, lebih banyak mana hidup di dunia nyata sama dunia maya? Kok gak jawab yo? Wong kene ki ayu-ayu budek iki. Wong saiki lho Bapak Ibu, manusia sekarang lebih banyak mana hidup di dunia nyata sama dunia maya? Melalui alat yang semua orang sudah punya, setiap tangan sudah pegang, bisa dibawa kemana-mana, bisa dilihat di mana-mana. Saya sering istilahkan dengan setan gepeng. Itu yang membuat hidup sekarang kurang berkahnya. Orang dulu kalau mau baca Quran itu wudu, raf'il hadas, harus suci dari hadas. Karena baca Qurannya kalau dulu itu sambil mendemek, menyekel itu mushaf Quran, kemudian menjenggileng dan mementelengi tulisannya. Pakaiannya rapi, punya wudhu. Sekarang di HP sudah ada aplikasi Quran. Orang mau nyari ayat Quran, mau baca Quran itu cukup buka HP,
ndak ada wudu wong nyekeli karo tut tet prot tot. Nah itu entut kan tergantung ukuran bokong toh. Nek bokong tipis ya tit, bokong sedengan tet, bokong kandel tot, nek bokongnya kewandel kayak. Sehingga maaf ini mengurangi barokah orang sekarang. Halo, bener nggak yang saya sampaikan? Gara-gara HP itu pula orang sekarang jadi rajin, jadi males, maaf, jadi males baca Quran, mutolaah kitab, deres kitab, masjid-masjid jadi sepi. Ya meneng kelakuane ngono. Jujur Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya kalau diundang untuk ngaji ceramah itu dilematis, simalakama antara saya terima dan saya tolak. Lek ana sing ngundang ngaji iki tak terima apa tak tolak, arep tak terima kok ora padha karo karepe ati, arep tak tolak iki kok ya sampean ngomong eman ya perkara duit to. Elek pikiranmu. Lho mbok anggap kiai-kiai ku materialis ngono apa piye? Mbok anggap kiai-kiai iki do kedonyan ngono. Mbok anggap kiai-kiai iki nek karo duit terus do moh ngono apa piye kok? Lho, maksudnya gini lho. Iki arep tak terima iki kok ora cocok karo karepe atiku. Nek karepe atiku ngaji itu 100% di dunia nyata. Saya di dunia nyata, jamaah di dunia nyata. Tapi kenyataan di mana-mana yang saya hadapi, jamaahnya udah pada pegang HP semua. Banyak yang di dunia maya. Saya konsentrasi, jamaahnya bikin story. Saya serius, jamaahnya update status. Saya ngaji, jamaahnya selfie. Lah kayak kudung pink kayak mau ceklek ya. Halo. Ini bertentangan dengan batin saya. Makanya kudu tak tolak. Meneng toh meneng. Loh saya kepingin ngaji itu ya 100% di dunia nyata. Tapi kenyataan jamaah yang saya hadapi di mana-mana mayoritasnya udah di dunia maya. Coba, neng ngarep tak tolak ki kok yo, wes akarepmu, kok yo piye? Maksudnya, wong diaturi ngaji, waktunya ada, tenaganya bisa, masa nggak mau? Kan eman. Astagfirullahaladzim. Wes mbok sak karepe pikiranmu wes. Loh, orang ngaji sekarang sama dulu beda. Santri dulu, orang ngaji zaman dulu benar-benar ngaji. Pados ridhaning Gusti, cari ridho ilahi. Ngedep kiai, nggawa kitab ngesai, maknani. Keterangane kiai betul-betul difahami, ditelaah, dicerna, diapalke, niat diamalke. Itu ngaji zaman dulu. Ilmu betul-betul mancep neng ati, tertanam kuat sehingga terekspresi keluar menjadi amal soleh. Saiki enggak. Woi. Wong saiki kitabe dudu Fathul Muin, Fathul Qorib, Fathul Wahab, boten tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Sanad ilmunya sampai kepada guru besar Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikoh internetiyah. Betul? Ilmu ora trimo nyentel ning utek nek wong biyen. Betul-betul ning ati, mancep, menep, ngoyot, cemokot. Wong biyen saiki
Orang sekarang itu ilmune paling banter nyentele cuma ning utek, sing akeh malah dicentelke nang HP. Mulane ora mentes babar pisan. Salah wis do gak gelem riyadhah, gak gelem tirakat. Ngerti kitab Fathul Qorib midad ila yaumina hadza. Bahkan pondok pesantren diwae sing ngaku pondok pesantren salaf kalau tidak mengajarkan kitab Fathul Qorib, di dunia santri dikenal dengan nama kitab Takrib Ghayatul Ikhtisar, mesti gak barokah. Titenono mergo apa? Diriyadhahi, ditirakati. 97 tahun Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani yang ngarang kitab Takrib itu le tirakat riyadhah nirakati kitab Takrib. Lah santri sakniki wis do ora gelem tirakat sak kiyaine pisan. Keplokmu kok kaya muring-muring ngono modele. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane nek Bapak Ibu kiai mbiyen iki kadang mulange iki ora cetha, tapi ilmune iso barokah. Gek kiai ini wis sepuh nganggo kacamata kandel, kitabe lawas, sasane wis mblobor. Dadi lek maca karo mejicil-mejicil. Mulang santrine al jamalu utawi untu. Unta lho diwaca untu. Lah santrine ana sing duwe sasan, ngapunten Mbah Yai niku maknane unta. Lah iya, karepku ki unta sing duwe untu kuwi jamal bahasa Arabe. Nek rande untu ki bahasa Arabe nakoh lho ngono. Wal jaradu lan lawang. Lho walang lho diwaca lawang. Jere santrine, walang Mbah Yai, aku wis ngerti. Maksudku ki walang sing mlebu ka lawang. Kiai aja sampai kalah. Wal hayatu lan alu, ula diwaca alu. Lah jere santrine ula Mbah Yai. Lah iya ula kuwi gedene sak alu. Nek cilik cacing ya le. Tapi nyatane ilmune santrine do manfaat kabeh kok. Lho saiki pinter-pinter dalil, pandai berargumentasi, punya disertasi, tapi ilmune ampang, enteng, sepo ilmune. Gak miroso. Leres napa mboten? Mulane mbiyen kiai pidato niku mboten nate suwe. Diluk mulih. Lah iki kok aku ya arep tak praktekne, ora entuk suwe-suwe pidatone. Halo. Wes to wes, kowe ora tau ngerti helikopter apa piye? Oh, desa. Lanjut mboten? Biyen ana bocah nakal 20 ngelumpuk kono kae lho bocah lho kae pojokan kae. Kuwi dimau idhoi kiai 5 menit ae. Kondang waras, kondang tobat, kondang insaf. Le mau idhoh cuma 5 menit. Besok langsung kontan yang 19 waras sing nakal garis siji. Ini bocah 19 sowan Mbah Yaine, matur suwun Mbah Yai, kanca kula sing nakal 20 tobat kabeh 19. Kantun setunggal Mbah Yai sing nakal. Jere kiyaine, ora apa-apa. Jarke kuwi sing siji kuwi nggo obong-obonge neraka kuwi. Bocah nakal 20 dimau idhoi 5 menit sing 19 waras. Saiki ana bocah nakal 20 dimau idhoi Anwar Zahid 2 jam, sesuk sing nakal dadi 21. Ketambahan sing mau idhoh. Makasih. Ini diantara dampak setan gepeng. Loh iya. Kok setan?
apapun yang memalingkan kita dari Allah itu namanya setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah. Apa saja yang memalingkan kita dari zikrullah itu setan. Apa saja yang menimbulkan kebencian dan permusuhan itu setan. HP kan seringkali memalingkan kita dari Allah, betul? Bukankah gara-gara HP itu pula masjid-masjid sekarang jadi sepi? Bukankah gara-gara HP itu pula orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur sehingga sholat subuhnya banyak yang kesiangan, betul? Lah wong saiki ku lho nganti jam loro, jam setengah telu dini hari ngeloni HP nganti ra kober ngeloni bojone, betul? Sehingga yo usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Ayo lek wayah subuh masjidmu akeh ndi wonge karo cagake? Kuwi cagake 17. Wonge mek 3 loro-loronen kabeh. Sijine watuk, sijine mengi, sijine mencret. Ngone lampu sak masjid dikakke kabeh, padang kaya mall, gek kipas angin 22 dipeteki kabeh. Wuwu kaya lesus. Wonge mek 3 ndil kuwi. Rasa guyu masjidmu yang ngono kuwi kahanane nek subuh. Halo. Lah jam 2 setengah 3 dini hari baru tidur. Nek wong biyen tangine isuk subuhe, tangi gasi, subuh jamaah. Soalnya wong biyen jam 9-10 malam udah pada tidur, sore turune wong biyen. Mula anake akeh-akeh. Lho kan turune sore, dadi suweng iki iso ping pira ngono. Maaf Bapak Ibu, bukankah gara-gara HP itu pula sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, betul? Anak sekarang kecil-kecil udah pegang HP semua, betul? HP-nya Android semua, betul? Ayo dijawab, anakmu luweh gatekke ibune napa HP-ne? Anakmu luweh manut bapake napa HP-ne? Luweh sering nyekel Qur'ane napa HP-ne? Luweh sering deres kitabe napa HP-ne? Luweh akeh maca bukune napa HP-ne? Syukur. Kenapa? Ya karena wong tuane ya setel. Orang tua dulu Bu, halo, kalau nyuruh anak ngaji, ibune ngaji, bapaknya ngaji. Ayo le ngaji le, ayo le ngaji le. Lo bapaknya karo mangku Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iki ngajine wong biyen. Le ngaji. Wa huwal afuwul ghafur. Ngaji le, anak berangkat. Sekarang kan enggak. Ibunya marah-marah. Bar maghrib ngaji, jaluk diapake ora gelem ngaji. Ayo ngaji. Ibuke TikTokan. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Ya, aku ngerti saiki wonge gawe kudung coklat. Anak dulu rajin sholat jamaahnya ke masjid, sampai tidur-tidur di masjid. Ini Jin, Pak Kapolsek ini, beliau mungkin dulu waktu kecilnya sering tidur di masjid. Pak Camat rawuh, Pak Camatnya nggak hadir. Hah? Oh nunggu, ya wes, engko ae garapane. Udah, apa keplok-keplok. Leh, maaf ngapunten. Ini beliau-beliau para kiai. Ini sukses jadi kiai. Ini dulu sering tidur di masjid, di langgar, di surau, di aula, di musola. Niki mbiyen niki gelek turu ning langgar, nyolong singkong.
Alah ngaku mawon Mbah Yai. Kula nggih nate kok. Nyolong pelem. Loh, mergo turune ning masjid, ning langgar, subuhe mesti jamaah. Kenapa kok rajin-rajin ke masjid, ke langgar, ke musola? Lah orang tua zaman dulu rajin-rajin ke musola, ke langgar, ke masjid. Jadi sebelum azan itu pakaiannya udah rapi. Ayo neng masjid wong bapaknya berangkat, anak yang mengintili, mengetutkan loh. Sekarang ndak. Wih azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ki wis to wis. Ana sing ngrasani iki suarane penak jarene wis suwe. Sing marake laris ya kuwi I love you. Meneng aku ya rasah melu-melu. Aku itu jujur aku lek nyawang rene iki ketok padang ning mripat. Biar bareng ngingeti rene sok belereng kok. Kepyur ngono modele. Mbok ngopo sok kepyur. Ada azan itu bapaknya udah siap kalungan sajadah. Ayo le masjid ayo le. Wah anak cepet-cepetan ngetutke. Sekarang kan ndak. Ada azan bapaknya nesu-nesu. Ayo kuping ora krungu azan apa piye? Ning masjid kono, ora nang masjid. Ayo njaluk digepuki. Bapaknya budal ning warung. Coba. Ya anak mangkat tapi yo karo turun dalan nesu-nesu. Wah aku dikon jamaah dhek nyang warung, bapak taek to. Jadi ada bapak ditaek-taeke anak iki mergo salahe dhewe, sampai anak nggak sadar nek ndekne iki ternyata anake taek. Padahal semua tahu al-walad sirru abawe. Anak itu fotokopine wong tua. Halo. Anak wi ayang-ayange wong tua. Lah ayang-ayang wi dadine piye? Ya tergantung barange. Wong tua barange, anak ayang-ayange. Nek barange kenceng, ayang-ayange banter to. Nek barange bengkong, ayang-ayange ya. Nek barange bunder, ayang-ayange. Nek barange kotak, ayang-ayange. Nek barange dawa, ayang-ayange. Nek barang ndek ayang-ayange. Sing banter nek barange kenceng ayang-ayange. Nek barange bengkong ayang-ayange. Ora ana barang kenceng kok ayang-ayange bengkong, kuwi ayang-ayang bingung kuwi. Saiki aku tekok, lek ana ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng. Ayo. Kuwi sing dikencengke ayang-ayange napa barange? Barange. Saiki lek ana anak bengkong akhlake, bengkong imane, bengkong tata kramane, kuwi sing kudune ditutuki dikencengke anake apa wong tuane? Lah sekarang di masyarakat kita sering ada omongan kayak gini, wis mbuh anak saiki ora gelem manut wong tua, anak saiki ora kena dituturi wong tua. Itu omongan salah besar. Sing bener omongan iki ngene, wis mbuh wong tua saiki jan ora iso ndidik anak, wong tua saiki ora kenek dicontoh anak. Ngono ya keplok ora isin. Halo, paham napa mboten? Makanya mohon maaf ya kalau dulu omongan awas kowe tak kandhake bapakmu itu ampuh Pak. Anak nakal diancam, diwedekke. Ayo kowe tak kandhake bapakmu waras nakale. Tak kandhake ibumu waras. Diancam arep dikandhake bapake ibune niku wedi. Mergo bapake apik, ibuke apik. Saiki omongan ngono kuwi ora mandi babar pisan. Ayo teruske nakalmu, tak kandhake bapakmu ndang kandhake ora wedi. Wek. Ayo teruske nakalmu, tak kandhake ibumu, kandhake aku ora wedi. Wek ngono. Halo? Dilanjut. Jadi kalau pengen punya anak yang baik, kunci utamanya jadilah orang tua yang baik. Ini pentingnya regenerasi untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sekarang dunia seolah terbalik. Jarene Ronggo Warsito kae, kula sampeyan ki amenangi wolak wali ing ayo to sayang nyaut. Katanya udah kangen sama aku. Nah sekarang aku udah ada di hadapan kamu. Kok kamu nyuekin aku sih? Kalau sampean ki menangi wolak wali ing jaman. Ngono lho, maksudnya piye? Sing apik dianggap elek, sing elek dianggap, sing bener disalah-salahke, sing salah dianggap, sing ora penting dipenting-pentingke, sing penting dianggap ora. Jawab, aku teko. Salat tarawih niku hukume wajib napa sunah? Salat subuh hukume sunah napa wajib? Sunah kalih wajib penting pundi? Berarti salat tarawih kalih salat subuh penting pundi? Top. Negone Sriwangi dan sekitarnya jamaah salat subuh karo tarawih kathah pundi? Iya. Jare penting subuh. Lha ngene iki mbantah kok. Ya pantes saya nek terawih jamaah akeh, kan itu momentum tahunan. Terawih cuma setahun sekali, makanya rame jamaah. Ya wes yen ngono Sriwangi supaya jamaah subuhe rame, apa perlu diusulke khusus Sriwangi salat subuhe setahun sepisan? Oh masuk, wong iku kulino salate bukan 5 kali sehari tapi 5 hari sekali. Halo? Wis pokoke aku ora digatekke kok. Ya ora nesu ngono ora. Kamu tuh kayak nggak tahu aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku tuh jauh-jauh ke sini demi kamu. Hargain dong. Kok nggak ngerti perasaan aku sih? Bapak ngapunten Bapak ngeten iki kanggo ngerayu jamaah sing model ngoten-ngoten niku Pak. Kersane fokus konsentrasi ngoten lho, kersane mboten buyar perhatiane. Ceramah sing larangi modele yo ngeten iki. Wolak wali ing kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah kebalik, orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen anak manut wong tua, saiki malah kepara wong tua sing manut anak. Leres napa mboten? Ibarat kae kebo nyusu sing banter, kebo nyusu gimana caranya? Wong kebo kok nyusu gudel, wong gudel urung metu pentile. Marhaban wa ahlan bi hudurikum. Besti saya. Sahabat baik saya. Gubernur terganteng periode 2018-2023, beliau Gubernur Sumatera Selatan. Insya Allah 2024-2029 beliau adalah Gubernur Sumatera Selatan kembali. Yuk bareng sholawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon kesadarannya tim keamanan dari Satpol PP, sahabat-sahabat Banser, adik-adik Pagar Nusa, PSHT, Kerasakti dan yang lain, juga para jamaah untuk duduk kembali tertib. Saya lanjutkan sebentar. Habis ini kita kasih kesempatan dan kita persilahkan yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Haji Herman Deru, Gubernur kita, idola kita, untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Enggak, nanti saya break sebentar,
Kemudian beliau kita kasih waktu untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Setuju nggih? Setuju nggih? Maksudnya beliau jadi gubernur periode mendatang, setuju? Setuju? Sekarang udah bilang setuju. Kalau nanti nggak milih, awas cangkemmu kuwi. Ayo janji-janjimu dhewe kok. Dah. Ini regenerasi biar bisa jalan. Saya ada satu konsep, tolong diperhatikan. Saya baca nanti saya uraikan. Ini karena kalau di sini ini tak kasih qala ta'ala qala nabi malah bingung. Ini rumusan sederhana yang saya sederhanakan dari pengertian-pengertian ayat Quran dan hadis Nabi tentang pendidikan anak. Boleh kok nanti dibikin status atau dibikin story, boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong perhatikan ya. Halo. Kok malah ono sing gini. Udah siap? Rumusannya sederhana. Nah gini ya. Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, perhatikan ini nanti kata akhirannya ya. Akhirannya yang unik itu akhirannya. Coba saya suruh merhatikan itu yuk. Saya pengen jenengan dikit-dikit menghargai pikiranku dong. Ini karya-karyaku sendiri gitu loh maksudnya. Tolong dihargai. Ini rumusan sederhana tentang pendidikan anak. Tolong perhatikan. Akhirannya sama. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak memperhatikan moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, setelah lahir tidak dididik oleh ibu yang cerdas, saat menyusui tidak tuntas, apalagi hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, terlebih dekat dengan miras, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas. Jika anak sudah memasuki usia pubertas, kalau dilepas ke alam bebas, jika anak itu pasif biasanya jadi pemalas, jika anak itu agresif biasanya jadi beringas, ganas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Ayo sapa sing iso maju langsung tak kei 5 juta duwe wong iki. Ayo siapa yang bisa bikin kata-kata kayak tadi sekarang spontan maju 5 juta duwe wong iki. Loh saya berani jamin karena nggak mungkin ada yang bisa. Ayo yang di panggung, ayo siapa? Ayo duitku, ayo wes. Tak kira wani, wong pancene angel, gak gampang. Mulane yo larang. Kalau ingin yang murah jangan ngundang saya. Undangan ketua RT-mu, suruh ceramah. Murah itu, murah mahal itu tergantung kualitas. Lo ini kita kan pengen bikin supaya anak-anak kita itu betul-betul hebat dan berkualitas. Lah nanti pendidik anak itu terutama ibu ya, mohon maaf bapak ya, bapak ini hanya pelengkap penderita, pelengkap pemberi derita. Lo urusan anak itu coba, peranmu apa coba? Ayo wong lanang, peranmu apa? Paling kerja nyari nafkah, udah selesai. Apa peranmu? Ayo ngomong. Makanya aku mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Peranmu apa? Kamu itu cuma panitia peting keringan, penanam saham. Apa peranmu coba? Ayo coba
berapa kali sampean nyewoki anakmu nek pas pipis kae? Ping pira? Mulai pertama ya lho, pertama hubungan intim awal produksi. Mari ngono ki wong lanang blek merdeka. Iki sing keplok-keplok ki kelipahan mikir karena akan menanggung kewajiban yang terus berkesinambungan. Nek wong lanang ya ram mikir rasa guyang-guyu. Wong wedok maaf hamil ndak sebentar 9 bulan lebih, makin lama makin besar, bukannya makin ringan makin berat. Nggo mlumah ampek, nggo miring sesek, nggo mengkurep remek. Ora kena diselehke, ya kok kena diselehke. Repot masak nyuci selehke, engko rampung centelke meneh. Wong lanang nggak mungkin sanggup. Ayo coba latihan hamil-hamilan. Helm lho talekne wetengmu. Nggak mungkin kuat. Maka di balik tubuhnya yang kelihatannya lemah terkandung kekuatan yang sangat dahsyat wong wedok. Makanya dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah namanya alam rahim, kuat. Ayo wong lanang sing ngaku hebat gembolen alam kubur. Kerja wong lanang sehari paling 8 jam 10 jam, pulang makan tidur, betul Bu? Tapi perempuan sehari semalam kerjanya 24 jam nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Sebelum mata suami terbenam, mata istri nggak bisa terpejam, betul Bu? Krungu kupingmu. Kuat wong wedok timbang wong lanang. Anak rewel, punya anak kecil demam rewel, digendong mancal-mancal sikile polah kayak kerencalan. Betapa telaten, betapa kuat, gendong mulai pagi sampai tengah malam. Yo nggak sengkleh pundake. Cup sayang. Cup anak mama sakitnya. Anak mama sakit. Anak ganteng. Anak ganteng. Padahal anak ireng korengen. Anak ganteng. Anak ganteng. Ngono. Ayo bapak, anakmu awake panas gek rewel mbok gendong 5 menit kayak polah mancal-mancal kayak ora meneng tak banting sisane engko. Woi, tapi kalau perempuan masya Allah telaten, nak pinter ya nak ya, sok nek gede dadi gubernur ya nak ya, ojo cuma sak periode nak, 2 periode ya nak ya, soalnya nek sak periode iki pembangunan urung tuntas nak, dadi wong sing manfaat sak provinsi ya nak ya. Ojo trimo dadi camat ya apa nak? Camat e penggaweane mek ngintil, bayarane sithik. Camat ra tau entuk proyek ya nak ya. Apa maneh lurah. Sak periode modale ra ngira balik nak, nanggung mulane dadi gubernur ya nak ya. Ayo lurah-lurah gak terima ngadeg ngono kok ngono kene ora dadi gubernur sok ya kaya Abah Hanza kae nak ya, penak kae meng ngoceh sak jam hasilnya wis ketok nak. Wong kae sak jam iki padha karo gajine camat setahun kae nak. Wek. ini lulusan pondok pesantren ngono lho. Aja diremehke, lulusan pondok pesantren bisa apa, kerja apa, nggak punya penghasilan. Wah, aku lek ana wong ngomong lulusan pondok pesantren nggak punya penghasilan nih, kudu tak tebas bathuke. Tak kon bandroli, tak tuku maksudnya. Gitu loh, tak tebas sih ora kok ditebas nganggo. Ora, maksudnya tak tuku kabeh ngene. Apa itu lulusan pesantren bisa apa? Bisa apa-apa. Jadi apapun bisa lulusan pesantren. Lulusan pesantren jadi pengusaha banyak.
lulusan pesantren jadi pejabat publik banyak, mulai bupati, gubernur, menteri, presiden, lah Gus Dur, wakil presiden, lah Mbah Yai Ma'ruf Amin, lulusan pesantren semua, menteri banyak lulusan pesantren. Ayo ngomong, lulusan pesantren jadi TNI, Polri banyak, wis bintang di pundaknya, ora terima seret-seret ngene iki apa ngene iki. Ayo ngomong sekarang, nggak ada penghasilan, yang ngomong di hadapan Anda ini lulusan pesantren, soal penghasilan tidak kalah sama gubernur. Malah kalau ketemu kayak gini gubernur nambahi lulusan pesantren, gak nambahi bahaya kena kasus, nambahi urusannya mulus. Nah, lah nek lulusan pesantren nyangoni gubernur gak diatur dalam undang-undang. Oh no. Ayo ngomong, yang lulusan pesantren diremehkan. Anyel aku ini. Makanya sekali lagi, kuat perempuan daripada laki-laki. Saking kuatnya wong wedok, masya Allah, kelihatannya lemah tapi kuat. Pabrik susu loro disonggo dewe. Itu pabrik susunya gede-gede, kuat nyonggo dewe. Ini wong lanang nggawa ndok loro cilik-cilik masih minta bantuan manuk. Ini ora dibantu manuk ora kuat nggawa. Ngono menggaya. Ajur ya wis. Mangkane urusan napa wae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok. Iki biasane luwih urip dicekel wong wedok. Lho iya. Dipegang wong lanang mati, dipegang perempuan hidup. Jadi perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Makanya ngomongnya gaya, alah ngono wae kok mati, kene tak cekeleng ora urip ngono. Leh, Haji Herman Deru bisa jadi gubernur dengan prestasi yang luar biasa. Itu karena di belakangnya ada ibu. Ngono lho, mulane katek ning jaba ketoke merenung, murung, tatapan hampa. Biasane kuwi duwe masalah karo bojone, biasane. Ini pernah ini sambutan niku. Iki kan Mustasyar PBNU, tepuk tangan, subhanallah. Ini ki ya umaro, ya ulama, ya ulama, ya umaro. Mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama, boloku iki. Ngene-ngene ndahi boloku. Menengo to menengo. Besti leh pernah sambutan nih karepe kan innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, keliru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ujung-ujungnya habis diomeli sama ibu. Mulane ketoke gagah pinter iki nomah digetak bojone goblok ndadak. Ini menengok gaya gila di hadapan jenengan, di hadapan rakyatnya masyarakat, di hadapan kepala OPD, di hadapan anak buah. Kamu harus tegas, kamu awas jangan salah, nanti kalau ada apa-apa resikonya aku yang nanggung. Kamu jangan salah, kamu jangan nakal. Dikira enak jadi pimpinan, nanti anak buah yang nakal yang kena resiko aku pimpinan gitu. Ibu lewat sik ono mak lampir ngono. Nah oleh karena itu saya lanjutkan nanti setelah sambutan dan pengarahan dari beliau. Mari kita dengarkan dengan baik. Insya Allah nanti ada bagi-bagi sarung cap dan tentu ada duitnya dari beliau. Lha apa gunane teko rene rumangsane kon apa? Sambutan rapate penting, sing penting bantuan. Ngono. Cocok. Makanya beliau kalau sambutan nggak pernah lama. Saya berkali-kali ketemu sama beliau, keren. Jadi beliau nek sambutan tek poin. Wes. Oh karena kayak pejabat-pejabat liyane kadang gawaya. Camat nih sambutane nerangno. Mari kita ngaji. Thalabul ilmi itu penting ngene-ngene. Ya tak tinggal mulai ambek aku. Lah ini nanti kalau keluar qala ta'ala qala nabi, walaupun beliau alim mustasyar PBNU, tapi nek dalil qala ta'ala qala nabi aku pulang. Kenapa? Wilayahku diserobot. Wong aku nggak ngerecoki wilayah beliau kok.
Urusan pemerintahan silahkan, wilayah Anda jalankan, tapi jangan ngerecoki wilayah saya, itu teritorial saya. Lah piye wis sing ceramah wis gubernure wis qala ta'ala qala nabi. Gopo aku mulih aku. Ngono. Awas kalau dalil. Ya meneng Kapolsek, meneng. Enggak levelin jenengan masih di bawah, meneng. Tenang ae. Nanti minta NRP-nya tak catat nanti, gampang urusannya. Wek meneng wae, meneng wae. Iki urusane wong dhuwuran. Wek tak antem degan pisan kok. Oke, yuk mari kita simak arahan-arahan. Mas operator, mic-nya siapkan. Ajudan, mic-nya beliau jangan sampai pakai mic ini kena ababku. Nggak oleh, beliau harus steril karena dibutuhkan masyarakat banyak. Ngono lho. Monggo kepada beliau Bapak Haji Herman Deru, Mustasyar PBNU, Ketua ISNU Provinsi Sumatera Selatan, dipersilahkan. Semalam saya ketemu Pak Kiai sampai jam 12:30 di Lintas Timur. Hari ini saya datang ke sini sengaja, nggak ada alasan lain karena kangen karo sampean kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para ulama, para pengasuh pondok pesantren se-Oku Timur, khususnya pengasuh pondok pesantren Subulus Salam yang menjadi sahibul bait pada hari ini, Abah Hanza. Jadi kalau beliau bilang besti, memang kami berteman sudah lama, ketemu di Musi Banyuasin, ya ketemu di Oku Timur, ya ketemu di Oki, di mana-mana, nggak siang nggak malam. Kenapa saya begitu bangga dengan Abah Hanza? Karena memang setiap penyampaiannya ada isi, meskipun sepertinya kita dilok-lok nih, gubernurnya dilok-lok nih, untung isi istirahat iki ya. Tapi apapun beliau memang memberikan pendidikan yang baik. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian akbar yang sangat saya cintai, saya hanya ingin mengutip sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Abah Hanza, yakni mengenai pendidikan anak. Nah ini saya ingin menyampaikan bahwa 70% peran pendidikan itu benar kata Abah, itu ada pada ibu. Niki riset lah. Kalau bapak itu cuma nempel-nempel sedikit-sedikit, termasuk Abah sendiri saja nih, sing delokne mau. Jadi Abah itu ngomongkan dirinya sendiri juga sebenarnya. Ini termasuk saya. Nah maka tanpa mengutip, tanpa menambahi, ini sekarang ini tantangannya beda, ibu-ibu, bapak. Saya niki wis terbuka sedaya, borderless istilahnya. Kalau no pagerin, apapun yang kejadian di negara manapun baik buruk, saat ini juga kita bisa tahu. Maka satu pagernya yang bisa kita buat oleh ibu dan ayah anak, yakni keimanan dan ketakwaan anak. Ini Pak Bupati dan seluruh pejabat-pejabat yang hadir di sini tentu akan menjadikan ini sebagai keteladanan untuk diterapkan di masyarakat, bahwa peran pendidikan itu tetap ada pada orang tua tanggung jawabnya. Jadi kanalnya, nah itu tadi ada yang sekolah formal, ada yang sekolah di pesantren. Tapi pesantren tadi memang tidak boleh dikecilkan, tidak boleh dikecilkan. Banyak yang sudah menjadi sesuatu, bahkan mengatur negara ini yang lulusan pesantren. Ini buktinya Pak Abah Hanza bisa ngatur kita semua, termasuk Pak Bupati juga diatur, Pak Kapolsek ini neng kantor ya Pak, wong nunduk mau datang di sini harus tuh taat sama kiai, diam Pak Kapolsek toh, saking taatnya. Tapi beliau sebagai muslim, saya pikir itu saja. Aku oleh tombok kangen bertemu dengan Bapak Ibu sekalian,
warga Oku Timur, khususnya SS3 kecamatan yang begitu legendaris, dan jalannya sekarang, Kiai, jalannya Oku Timur ini semenjak Pak Enos jadi bupati mulus semua, mulus semua, tapi uangnya dari saya. Tapi walaupun dikasih uang, kalau nggak dikerjakan dengan baik kan percuma. Ini uangnya ada, Pak Enosnya kerja baik. Saya ini datang ke sini, ini sudah masuk tahapan. Saya mau dengar perintah warga Oku Timur. Saya ini diizinkan nggak nyalon lagi dengan Pak Enos ini? Direstui ndak? Didukung ndak? Nah kalau begitu Kiai, bismillah, izinkan saya untuk maju lagi dengan Pak Enos. Saya sebagai gubernur dan Pak Enos sebagai bupati lagi. Akor nggih? Matur nuwun Kiai, masalah yang lain-lain kita atur sesingkat-singkatnya nanti. Ya, panitia juga nanti di balik meja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Kita kasih support, kita kasih doa, kita kasih dukungan, dan kita pilih. Setuju? Dah Pak Bupati, beres ACC, beres, aman, aman terkendali. Insya Allah nanti ngeling, jadi Pak Enos bupatinya, beliau gubernurnya, kan ngelingnya enak nanti, gitu loh. Nanti kalau ada yang seret-seret, hubungi Abah Anzah. Yes. Ngono ae genah. Oke, saya sambung. Yang disampaikan beliau benar sekali. Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapak, nggak keluar dalilnya. Jadi saya nggak jadi pulang. Nah iya, sehingga ibu harus bisa menjadi 3 ibu secara terpadu. Ingat, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Ibunya berapa tadi? Yang kenceng, ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya harus. Loh, ibu jangan marah, bisa hitung-hitung apa enggak? Siapa ya Rasulullah yang harus aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu, 1. Siapa lagi? Ummuka, ibumu, 2. Siapa lagi? Ummuka, ibumu, berapa? Kemudian siapa lagi? Abuka, bapakmu, berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Makanya bahasa Inggrisnya istri, is adalah 3, 3, 1, 2, 3. Nah kalau cuma 1 namanya is one. Halo? Bapak pilih mana Bapak? 1 istri rasa 3 sama 3 istri rasa 1? Bukan ibu, sorry, ini bukan bicara soal 3 istri tapi 3 ibu. Jadi panjenengan harus mampu menjadi 3 ibu secara terpadu. Itu siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Nah, ini kata-kata ini larang ini. Loh, Rasulullah ibunya 3. Ini ilmu buat kita. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman yang mengasuh Nabi. Nah anak-anak punya mana ini namanya? Anak-anak Sliwangi dan sekitarnya sekarang ibunya juga 3. Ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi.
Kok larang iki sesuk lah ditiru karo wong iki. Halo? Halo? Bu? Ibu? Jadi ibu kandung yang ikhlas. Dan sekarang banyak loh ibu-ibu yang ngandungnya tidak ikhlas. Makanya ini pengaruh kepada akhlak anak. Kalau ibu zaman dulu ikhlas-ikhlas. Ibu dulu itu punya anak udah 7, hamil lagi itu seneng banget. Periksa ke dokter dikasih tahu, ibu nggak sakit perutnya. Selamat ya, udah ada isinya, ibu positif hamil. Alhamdulillah. Kok masih bisa ya dok? Ngono seneng. Pulang ke rumah itu cerita sama bapaknya, kabar gembira. Ngopo? Aku meteng maneh. Ngono ku suaminya ndukung, seneng banget. Oh, istrinya didudul bokonge. Bojoku pinter. Ngono. Anak masih di kandungan ini udah disambut gembira kehadirannya oleh ibunya sama bapaknya. Berarti ibunya ridho, bapaknya ridho. Alamat anak ini sambung sama ridho Allah. Makanya anak akhlaknya api-api. Walaupun nggak begitu pinter anak zaman dulu, akhlaknya api. Nah sekarang maaf, banyak ibu yang mengandung tidak ikhlas. Ibu sekarang punya anak 3 itu udah kebanyakan. Anaknya 2. Ngerasa perutnya nggak enak, periksa ke dokter. Habis didiagnosa sama dokternya dikasih tahu, ibu selamat ya, nggak sakit kok, positif hamil. Nggak senyum, malah kaget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa hamil dok? Nah dokternya nggak malah bingung. Lo kok nanya saya toh bu? Lah ibu ngapain aja sama suaminya? Malah nanya saya. Loh kan saya udah minum pil pak dokter, kok masih bisa hamil ya? Dijelasin sama dokternya, ibu mungkin ngurutnya salah, harusnya ke kanan, ibu ngurutnya ke kiri. Ya kebrotolan, malah sedih. Ya Allah, salah meneh. Pulang imet cucu, mau bilang sama suami takut, akhirnya ketahuan karena muntah-muntah. Kamu itu kenapa? Enggak mas, enggak kenapa-napa. Ah kenapa kamu ngomong? Aku mau ngomong tapi mas jangan marah ya. Kenapa? Aku hamil lagi. Lo kok hamil? Lo suami ini yang ngono pisan, padahal sing petingkringan yo ndekne. Kok bisa hamil? Lah itu obat pilmu nggak kau minum ya? Ya udah mas, tapi aku ngurutnya salah. Harusnya ke kanan, aku ngurutnya ke kiri. Oh goblok. Niteni ngono ra iso. Suaminya malah marah-marah. Kehadiran anak seperti nggak diharapkan. Anak belum lahir ke dunia, masih di kandungan. Ibu bapaknya seakan tidak mengharapkan kehadirannya. Berarti ini nggak sambung sama ridha Allah. Suruh jadi anak yang baik susah. Ini ibu kandung. Kemudian ibu susu. Susui secara tuntas anak dulu. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Kenapa? Ibu zaman dulu kalau ngasih ASI betul-betul eksklusif. Haulaini kamilaini berdasarkan petunjuk Al-Quran. 2 tahun sempurna. Makanya anak zaman dulu itu udah gede masih netek, mementil itu. Anak zaman dulu kelas 6 SD loh saya mentil. Malah bupatimu sampai tekan saiki masih itu. Loh makanya beliau-beliau ini bisa hebat jadi gubernur, jadi bupati. Nah ini karena dulu ibunya ngasih eksklusif ASINya 2 tahun dulu. Sekarang banyak stunting ya gara-gara ibu-ibu yang menyusui itu nggak mau tuntas. Paling 2 bulan 3 bulan alasan sibuk kerja macam-macam. Kemudian dikasih yang produk buatan itu olahan susu sapi. Sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Halo? Halo? Jadi anak tidak dibesarkan dalam bahasa ibu, tapi besar dengan bahasa lembu. Ini menyalahi tatanan. Ayo sekarang dijawab. Anak sapi namanya pedet, sing banter. Anak kambing namanya cempe. Anak kerbau namanya, diulang, anak sapi namanya pedet. Anak kambing namanya cempe. Anak kerbau namanya gudel. Anak kecoa namanya gak tahu, kecoa kecil. Anak manusia namanya bayi. Oke sekarang susu sapi untuk membesarkan pedet, susu kambing untuk membesarkan cempe,
susu kerbau untuk membesarkan gudel, susu ibu untuk membesarkan bapak, bayi, bapak yang wadahe wae. Loh, aturannya kan gitu. Kalau susu sapi itu unsur pembesar pedet, susu kerbau unsur pembesar gudel, susu kambing untuk membesarkan cempe, susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan susu sapi, makanya gede nih dadi anak ya anak orang cuma nyusu sapi, jadi karakternya ya kayak pedet. Ini nyalai aturan. Ibu 2 tahun ya, itu kalau dipakai netek 2 tahun malah sehat Bu. Rata-rata yang kena kanker payudara macam-macam itu nyalai prosedurnya Allah. Air susunya harus keluar seharusnya biar sirkulasinya lancar, tapi ditahan sama dia, dihentikan, di stop. Udah nggak mau netek, makanya terus jadi penyakit. Itu kalau dipakai nyusui daton malah sehat, tambah api, tambah iso gembuk-gembuk kenceng piye ngono tambah. Alah ora usah guyu dolananmu ya kuwi ngono. Itu malah sehat Ibu. Kalau dipakai menyusui itu malah sehat. Allah nggak mungkin memerintahkan kecuali itu manfaatnya luar biasa. Allah nggak mungkin ngelarang kecuali itu madharat dan bahayanya luar biasa. Gitu loh. Menyusui dengan tuntas, nggih. Apa nggak boleh pakai susu buatan? Boleh, tapi sifatnya membantu. Yang inti tetap ASI. Kalau ibunya berhalangan, udzur sakit atau nggak keluar dan sebagainya, susukan kepada manusia perempuan lain, jangan kepada sapi betina lain. Makanya di Islam ada hukum rodok, saudara sesusuan. Ini saking pentingnya. Kalau ibunya berhalangan, iki penting. Rungokne, sampean digawe kuwi anggitmu nggo pantes-pantesan, nggo centelan tok ngono apa? Anyel aku. Pokoknya sing gak gelem nyusui tak dongake mbledos. Jadi meneng ya. Jadi ibu guru yang cerdas. Ibu, tadi udah saya sampaikan al-um madrasatul ula, pendidik anak itu ibu bukan bapak. Nah insya Allah kapan-kapan saya sampaikan. Sebentar saya mau kasih surprise dulu, sarung sama duit dari Pak Herman Drew. Ayo sekarang yang cewek, kalau tadi malam cowok, sekarang yang cewek. Ayo siapa? Loh ini kalau belum tahu ada duitnya sepertinya males-malesan gayae. Nanti kalau udah tahu rebutan. Ayo ada nggak? Halo? Nah itu yang kudung biru, sini kamu, sini ibu, sini sampean, mau nggak? Ini banser ada yang mau? Perwakilan banser? Cewek? Ada? Ya di situ aja nggak apa-apa, di situ aja. Ibu agak maju ibu agak maju kesini. Nanti nerima duitnya susah Bu kalau di belakang. Cepet ya, karena saya habis ini ke Waikanan, perjalanan lumayan. 3 jam lebih, jalannya jelek ya. Ibu ucapkan salam dulu ke jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kayaknya penyanyi ini. Duduk padahal Pak. Ibu nama? Nama Siti Imro'atul Mutahharoh Pak. Siti Imro'atul Mutahharoh, Masya Allah wanita yang disucikan. Amin, Masya Allah, amin, keren, amin. keren, keren. Alamatnya Ibu? Alamatnya Wonorejo, BK8, Oku Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu kelahiran sini apa kelahiran Jawa? Kelahiran sini, jadi Puja Kesuma, Oh, Putri iya. Jawa, kelahiran Sumatera. Udah kelahiran sini, Ya. Alhamdulillah. Sekolahnya sampai? Sampai alhamdulillah perguruan tinggi Pak. Alhamdulillah. Sekarang udah sarjana? Sudah dari dulu Pak. S-nya apa? S1.
Gelarnya apa? Jurusan SPDI. apa? Masya Allah. Ngerti SPDI? Sepeda lireng. Masa keren Ibu. Ngajarnya di mana Ibu? Alhamdulillah ngajarnya di Wonorejo Pak, di MI Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah Wonorejo. Udah ASN belum? Alhamdulillah dereng Pak. Sertifikasi? Alhamdulillah sudah. Udah sertifikasi, wis aman. Kan guru MI diprioritaskan sama beliau, ada insentif-insentif. Alhamdulillah. Apalagi insya Allah nanti di periode kedua, guru Amin. MI, guru TPQ, Madrasah Diniyah, pondok-pondok pesantren, wah itu lebih diprioritaskan lagi. Jangan dibuang Pak, takut. Siapa yang mau buang? Iya, daftar itu takutnya dibuang ke jauh-jauh Pak. Kita kan mau memajukan daerahnya sendiri toh Pak. Enggak insya Allah tetap. Ya Pak Deru. Ngerayu. Udah berapa lama ngajar di MI? Alhamdulillah dari tahun 2005 Pak. Alhamdulillah. Yang penting barokah. Amin. Jangan bicara soal gaji. Nggih, Nggih. Yang penting jalani dengan ikhlas. Amin, Insya Allah amin. barokah. Amin, amin. Insya Allah barokah. Lu jenengan itu perannya luar biasa. Guru TK, guru MI, guru SD itu pahalanya paling gede. Nggak ada gubernur kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada presiden kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada guru besar kalau nggak ada guru SD, guru MI. Nggak ada jenderal kalau nggak ada guru SD, guru MI. Betul? Maka harusnya guru SD itu gajinya lebih besar daripada dosen. Loh harusnya gitu. Ini tatanan ini. Daripada dosen itu gajinya harusnya lebih besar guru MI, SD, guru TK. Karena itu yang mengajarkan dasar-dasar ilmu. Itu perlu dipertimbangkan loh itu. Nah, kita ini kebalik. Lah apa ada guru besar kalau nggak ada jasanya guru SD, guru MI? Sabar ya. Insya Allah masuk surganya, masuk surganya duluan. Mati di Loh iya bener ini. Saya terenyuh. Kalau ada guru SD, guru MI, guru TK, izin kalau di Jawa itu kadang-kadang yang nggak sertifikasi, masa sebulan 250.000 coba. Kayak tuku lipstik lo nggak cukup. Padahal ngajar anak-anak itu susahnya minta ampun. Sek nyawi, sek opo. Ini APBDes anggaran desa ini harus dialokasikan untuk pendidikan guru pos PAUD, guru TK, RA itu harus diprioritaskan. Masa anggaran desa sebenarnya ada guru TK dan gajinya 1 bulan 250.000 ini loh. Coba tuh 100.000. La haula wala quwata illa billah. Lah ini ya jangan menjagakan. Ojo njagake itu kok gubernur desa, kebijakan desa, cukup desa iki. Nanti gubernurnya mensupport ngono ndi to kok lurah iki ngono carane ya Pak Lurah gitu prioritaskan tolong Pak Lurah wis menengo tak perjuangne sampean iki nggih matur suwun ayo subhanallah tanggapannya Ibu dengan kepemimpinan beliau Pak Herman Deru ini kayak apa? Ayo mumpung di hadapan banyak orang kayak apa menurut jenengan? Alhamdulillah kenal Pak Herman Deru itu mulai dari Bupati ya Pak. Alhamdulillah Bapak ini selalu merakyat. Jadi apalagi yang tua-tua sampai pengen jadi orang tua Pak biar dirangkul Pak Bupati. Allah. Nek Pak Bupati pengen ngerangkul yang muda. Iya. Dulu masih Bupati, sekarang gubernur lebih parah. Ya pengen dikerubungi yang muda-muda. Makanya kalau yang tua-tua biasanya beliau kan cukup. Yang tua tak perhatikan masuk pintu gerbang lu tak perhatikan. Wong kae nek sing tua iki ngene-ngene tok. Bareng sing muda tangane di ngene-ngenekno. Gayae gubernur. Terus apalagi? Alhamdulillah setiap pengajian apapun datang. Bantuannya datang. Bantuannya datang, tepuk tangan untuk beliau. Wes. Siapkan bro. Saestu niki Pak, mboten muji, mboten menjilat. Saya percaya banget karena bukan hanya sampean yang bilang kayak gitu. Di setiap majelis bersama beliau, saya selalu pengen nanya kesannya masyarakat kepada beliau kayak apa sebelum saya memberikan dukungan.
Nah kalau masyarakat misalnya nggak suka, ngapain tak kampanyekan, tak promosikan, malah menyengsarakan masyarakat aku. Tapi sejauh ini alhamdulillah ini yang paling jauh. Loh, sejauh ini masyarakat bahkan sampai kelas anak-anak pun cinta sama beliau, suka sama beliau. Lah berarti kan saya nggak salah memberikan dukungan gitu loh. Maksudnya Ibu sholawatan bisa? Saged Pak, sekedik. Ayo nggak apa-apa, banyak boleh, sekedik boleh. Ayo keren. Sholawat asgil nggih. Sholawat asgil top. Ibu coba yang dicatat itu apa saja tadi? Di antaranya. Kathah Pak. Jenengan Berapa dari catatannya? Dari awal jenengan wau dunia niki penuh apa dilaknat oleh Allah niku. Selain yang tidak dilarang itu zikrullah. Yang kedua aliman wa muta'aliman. Subhanallah, iki ngaji tenanan yang ini iki. Ini ngaji beneran ini, ra kaya dirimu. Kamu kan hanya menikmati keindahanku. Ini ngaji beneran, top keren. Iki le guru. Nika gurune Pak sing ngajari riyen Pak Imam Tauhid. Pak Imam Tauhid. Nggih. Sukses Pak Yai. Ini muridin jenengan iso kaya ngene iki lho, sukses ini. Ngono. Pak Asrori nggih ya. Oh, Pak Asrori juga. Loh ini loh, nggak lupa sama gurunya. Top ini. Top, subhanallah, keren. Ini ngaji beneran ini. Lah kayak malah mek sibuk ngemi ket mangina ngene. Ya bener 2 tahun kok. 2 tahun. Ya tapi nenek pengajian yo jangan mengeluarkan anggota badan. Ganggu stabilitas pemandangan. Top, seneng aku. Ini ngaji beneran ini. Ayo Ibu, monggo putranya berapa? 3 Pak. Keinginannya nanti putranya seperti apa? Kali apa kados jenengan Pak Anza. Amin, insyaallah. Amin. Kula wau kat wau sholawatan mugi-mugi putra kula enten sekados jenengan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ada yang ulama, ada yang Amin, umaro. amin, Pokoknya amin, manfaat amin. untuk masyarakat, Amin, nggih. amin. Ayo sholawatan Ibu, masya Allah. Sarang-sarang nggih. Ayo, iki kampanye gratis. Ayo. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sarung napa mboten? sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Iya, tepuk tangan. Emang sarung mangga udah mendunia. Izin Ibu, niki sarungnya diaturi, nggih, paringke. Dah. Ayo, nggih. Ayo, sebentar. Kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga selalu menggoda. Apalagi isinya. Diulang, sarung mangga selalu menggoda. Ayo. Jenengan. Sarung mangga selalu menggoda. Apalagi isinya. Top, Ibu. Ini ada sesuatu dari Bapak. Alhamdulillah. Sini. Mugi berkah ya Pak. Sini. Ndredeg aku. Yang ndredeg, sapa sing ora ndredeg deket sama beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh. Loh ya. Dapat, nih tak tambahi Bu. Aku yo isin ora nambahi. Nih Bu, tak tambahi. Nggak usah berarti. Saking terharu nih Pak. Subhanallah. 200. Nanti diganti. Loh, dapat tambahan dari Pak Bupati. Kok sak rombongan sing nyewa kol tepak mau mandek neng bakso. Langsung traktir men. Top, matur suwun Ibu. Subhanallah. Nggih, selamat, sukses.
Saya Amin, bilang amin, guru amin. MI sukses. Amin, amin. Suksesnya profesor karena guru MI, suksesnya Amin. presiden karena guru MI, guru SD, suksesnya gubernur karena guru SD, guru MI. Amin, Matur amin. suwun Ibu, keren. Ayo. Sami-sami. Top, ayo ganti satunya sekarang. Ayo Mbak ayo berdiri. Loh, langsung gula mau meneng ae. Salah mau ndak gelem ngacung. Ayo salam dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan asma kula Mbak Wahyulita Lestari. Panggilan? Mbak Lita. Mbak Lita. Alamatnya mana, Mbak? Alhamdulillah kula niku tonggoan kalih dusune Bapak Herman Deru. Oh, tonggoan kali dusune pundi? Bapak Herman Deru. Kula Namanya? Rejosari, Kecamatan? Kecamatan Bitang. Bener, tetangga desa. Oh gitu. Udah kelahiran sini? Nggih, alhamdulillah. Udah berapa lama ikut anggota Banser? Saking 2020, Pak. 2020 sekarang 2024. 24. Kesannya ketika ngawal pengajian kayak gini kayak apa? Kathah, tapi pengennya kula sing digawal. Krungu. Iki njaluk dikawal malah mbok kongkon ngawal. Lah kalau Mbak pengen dikawal ngapain ikut-ikut jadi Banser? Kan mboten ngertos dalane saking pundi ngoten niku. Terus maksudnya? Terus tumut pundi sing kegiatan agami sing sae di tumuti. Gitu ya wes. Seneng ndak kalau bisa ngawal-ngawal kayak gini? Bangga Pak, alhamdulillah. Bangga. Kan banyak ulama-ulama yang datang ke Sumsel sini dikawal jenengan-jenengan, dan saya juga terima kasih Pak Kapolsek. Saya ngaji kemana-mana selalu dikawal sama polisi. Insya Allah nanti polisi-polisi kalau kiai-kiai ke surga ya polisi yang ngawal, insya Allah. Ngawal tok tapi balik. Yang polisi baik langsung ikut masuk ke surga. Yang nggak baik balik dan plung. Terima kasih juga sahabat-sahabat Banser, luar biasa kinerjanya. Ini loh sampai berjibaku tadi, masya Allah. Lah emang kalau nggak kayak gitu ya saya remek. Karena rondo-rondo itu kalau ngelihat aku itu bawaannya gemes gitu betul. Apa sih sampean ngono ku keri tahu. Dah, saya mohon kesadarannya. Makasih ya sahabat-sahabat, makasih. Oke, top. Udah nikah belum? Alhamdulillah dereng. Oh, belum. Tasih pendidikan, Pak. Masih pendidikan. Dan dalam tahap penjajakan apa pencarian? Alhamdulillah pun melewati skripsi kemarin. Skripsinya udah. Pun alhamdulillah. Tinggal nunggu wisuda. Nggih, Top. dongane mawon. No, habis wisuda langsung gak usah. Bar wisuda insyaallah madosi Pak Herman Deru. Arep apa terusan? Nyuwun loker. Enak lowongan kerjaan. Ya nggak apa-apa nanti. Yang penting memenuhi syarat. Beliau nggak tebang pilih kok. Insyaallah. Pokoknya memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Beliau nggak tebang pilih kok. Oh, yang profesional terlebih malah diprioritaskan insya Allah sama beliau. Dah, enak nggak punya gubernur kayak beliau? Alhamdulillah seneng Pak. Seneng banget. Banser udah pernah dibantu seragam sama beliau belum? Habis ini nanti ketuanya proposal. Insya Allah. Tapi tolong dikawal nanti November beliau dikawal. Siap? Siap. Lu gak apa-apa Banser sini nanti tak mintakan anggaran seragam. Tapi yang Mas Pak Bupati nanti aku titip jenengan Pak Bupati. Kalau mereka khianat tak antemi siji-siji yang berarti. Oke? Ya wes. Ya udah. Kalau misalnya diterima kerja sama Pak Bupati, pilih kerja apa? Kula niku sebenarnya Prodinya apa prodinya? prodinya manajemen bisnis, kalih manajemen pendidikan niku umum. Dan niku sebenarnya lek diikan kerja kula ki remene pengennya buka bisnis piyambak, Pak. Oh iya, malah enak ya UMKM gitu. Yeah. Gampang kok modalnya urunan. Ya itu bisa dirunding, itu gampang. Malah seneng. Saya itu malah seneng kalau ada yang apa namanya mau wirausaha kayak gitu, malah keren. Mau kabeh pengen dadi ASN, pegawai negeri kabeh. Wirausaha itu malah keren. Saman kalau pengen kaya, ojo dadi pegawai negeri. Pegawai negeri gak mungkin iso sugih, contohnya camat. Mobil dinas kok. Loh, sampean lek pengen sugih ojo dadi pegawai negeri, dagang, bisnis, usaha.
Lek dadi pegawai negeri gak mungkin sugih. Gajine sakmono kuwi, tunjangane yo sakmono kuwi. Ngono lho. Ini salahnya orang-orang itu banyak yang salah. Kalau ada lowongan rebutan pengen jadi PNS, kurang pas itu. Ngono lho. Ya udah, top sholawatan. Insyaallah. Ayo sholawatan ayo kayak ibu tadi, nggih. Terserah, monggo sholawatan ayo. Busra lana nilnal munazalal ana wa falhana wa daru anjaza wadahu fal mishru atahamulana busra lana Top keren nih, suaranya keren nih, masya Allah. Top, jak karaoke enak ini bapak. Top ini, loh langsung keluar nih dari bapak. Ayo, masya Allah. Ayo sekali lagi yang rap tadi. Busyara lana. Baleni sampean. Nilnal muna. Ayo, busyara lana, ayo. Busra lana nilnal munazalana wa falhana wa daru anjaza wadahu fal bishru atahamulana wa daru anjaza wadahu fal bishru atahamulana. Tangan top keren. Nih tak kasih sarung. Ayo sarung mangga, ayo. Tambah Pak Bupati, ayo. Ayo sarung mangga. Ayo toh. Sarung mangga, sarungnya Abah Hansa. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tahun 2024 gak pakai sarung mangga, pekok. Top keren. Ayo matur suwun dulu, terima kasih dulu sama Pak Bupati, sama Bu Gubernur, sama Pak Gubernur. Ayo. Matur suwun sangat dumateng Bapak Gubernur kali Bapak Bupati. Satu-satu dulu Pak Bupati dulu. Matur suwun sangat dumateng Bapak Bupati. Wonge ngerti cara Jawa apa ora? Oh, ngerti, ayo terus. Ayo lanjut. Mugi-mugi pinaringan umur ingkang panjang. Amin. Semoga bisa menjabat kembali. Amin. Semoga nanti di periode kedua ini semakin sukses. Amin. Dan intinya semoga jabatannya dibarokahi Allah Subhanahu wa Amin, taala. masya Allah. Nyumbang berapa dapat doa enak sakmono. Enak. Udah ganti Pak Gubernur. Selajengipun dumateng Pak Gubernur, matur suwun sangat selama niki sampun dados gubernur ingkang amanah, ingkang adil. Semoga periode ini rakyatnya masih mencintai seperti biasanya dan bisa menjabat kembali, dan jabatannya tentu saja semoga dibarokahi oleh Allah. Amin. Panjang umur selalu Pak. Kami mencintaimu. Kamu nggak cinta aku? Abah lain ya Abah niku. Speknya pun ninggile cinta. Allah. Ya Allah.
Ciro lupat monem tuwa lu songo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nek ping 10.000-an berarti 200. Nduk kanggo bolo-bolomu ya. Nah terus ini kanggo dirimu. Apa langsung ditampani wong ngopi. Nah 200 ijoli pak. Nah aku kalau nggak dapat ganti dari gubernur sama bupati ya rugi aku. Makasih Lita, keren. Nanti kapan-kapan ketemu sholawatan lagi sama aku. Ngapunten sangat bah ya. Niku ibu kula kan ngefan banget kalian jenengan. Kamu enggak? Mboten. Saniki niku kula kan saderenge mondok tapi ibu kecelakaan ngoten niku. Masyaallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus dereng saged mlampah. Ya. Insyaallah. Ini ujian dok. Insyaallah tak doakan, insyaallah tak doakan. Bismillah. Siapa namanya ibunya? Ibu Supiem. Kangge ibu-ibu sing anaknya masih mondok tolong dipertahankan. Cita-cita kula gagal. Fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Allah bismillah. Oh ya. Ini ibunya ngefans sama saya. Nanti ini bilangin. Tiap dinten niku nyetelin jenengan. Berarti kamu nggak ngefans sama aku? Loh, kula kan pensanjang mau. Gimana? Di atasnya ngefans? Di atas cinta. Makasih, I love you Lita. Memang nggak tak antem degan pisan kok. Ini ada orang lagi berduka, kamu ini malah cengengesan. Salam ya ke ibunya ya. Bismillah, semangat. Makanya kenapa dari sekian aku pengen nunjuk kamu. Yang saya tunjuk itu tadi guru MI sama kamu. Itu yang tulus-tulus itu. Kalau kamu kan fulus bukan tulus. Tuh. Dah ini titip ke ibunya, udah tak kasihkan 2. Titip ke ibunya ya. Udah. Titip salam ke ibunya, cepet sehat, semangat. Dah ya, makasih. Kasih Lita, semangat ya. Udah, saya udah jam 12:30. Jadi aku tahu kamu berat mau aku tinggalin. Jangan khawatir, senyummu akan aku bawa kemanapun. Maksudnya? Oh titip loh. Allah ingin gile. Ini langsung makasih Mas ya untuk anak-anak saya. Makasih, saya 2000 anak di pesantren gratis semua. Yang 500 sekiannya anak-anak yatim. Ini Allah itu sangat adil. Saya langsung dikasih ganti. Belum dari bupati, belum dari gubernur. Dan itu saya 100% untuk anak-anak yatim. Apalagi yang titipan kayak gini. Yang nggak berani udah aku. Matur suwun. Insyaallah. Yang lain tak tunggu. Mohon doanya. Alhamdulillah beberapa juga dari Sumatera Selatan yang di pesantren kami, beberapa juga dari Sumatera Selatan Bapak yang di pesantren kami. Alhamdulillah. Jadi kalau liburan ini yang dari Sumatera biasanya 3 bus 4 bus liburan. Alhamdulillah di pesantren kami. Dah matur suwun semuanya. Izin Pak Haji, Bapak, Pak Bupati, saya habis ini nggak bisa dampingi ramah tamah karena harus ngejar waktu. Maklum orang sibuk. Mohon ajudannya untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi izin para kiai nggih, pangapunten sanget karena saya harus ke Waikanan. Jadi saya doakan semuanya maslahah manfaah barokah. Kita doakan beliau Pak Haji Herman Deru, mudah-mudahan Allah ijabah hajat-hajat baik beliau, Allah ridhoi beliau. Allah berikan kemampuan zahir batin kepada beliau untuk memimpin Sumatera Selatan makin sejahtera. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Rabbi anzilna munzila mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasyira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Allahumma ja'al hadhihi al-mu'assasah ma'muratan ba'ibadika salihin wa ma'muratan ba'ibadika muslimin wa ma'muratan ba'ibadika mu'minin wa ma'muratan ba'ibadika mukhlisin wa ma'muratan ba'ibadika muttaqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak usah pakai jabat tangan, musafahahnya bil qalbi. I love you semuanya. Saya mohon maaf segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.